Gua kan emang dari dulu badannya kurus dan pantatnya tepos. Jadi pas nge-gym, gue tuh semangat banget mau bangun pantat. Biar kayak artis luar negeri yang pantatnya gede, bulat, dan seksi gitu. Pokoknya gue excited banget lah. Gak sabar mau cepet-cepet lihat progres pertumbuhan pantat gue. Karena gue buru-buru pengen punya pantat yang gede, tanpa sadar gue tuh jadi obses sama hal-hal yang berhubungan sama otot glutes. Pokoknya apapun yang bisa bikin pantat gue lebih gede, gue bakal lakunya secara berlebihan. Dan kenyataannya malah bikin progres gue stuck. Hi there, welcome back to my YouTube channel. Kenalin, nama gue Rebecca. Kalau lo baru, jangan lupa subscribe dan follow Instagram. Karena tiap hari gue tuh posting konten fitness dan juga berbagi tips soal healthy lifestyle. So, udah dari lama banget, emang gue tuh obses banget sama otot pantat. Menurut gue, fisik yang paling atraktif dari tubuh manusia itu otot glutes. Jadi mau cowok ataupun cewek, kalau dia punya otot glutes yang bulat dan kuat, pokoknya di mata gue selalu kelihatan lebih menarik. Anyway, gue tuh orangnya nggak pernah puas kalau udah lihat hasil. Jadi, mau cowok ataupun cewek, kalau dia punya otot glutes yang bulat dan kuat, pokoknya di mata gue selalu lebih menarik. Ada quotes gini, "Once you see the result, you will become an addiction." Lu bakal ketagihan. And it's 100% true. Tapi masalahnya, setelah gue lihat progres pantat gue ya, gue bukan lagi jadi ketagihan, tapi gue jadi obses. Waktu itu gue berpikirnya, more is better. Lebih gede, lebih sering, lebih banyak, itu selalu lebih bagus. And I'm telling you, that's not true. Makanya di video kali ini gue bakal kasih tahu hal apa aja yang gue lakuin yang malah bikin progres pertumbuhan otot pantat gue tuh stuck. Literally stop growing. Udah nggak ada progres lagi. Dan menurut gue, ini penting banget untuk lu tonton sampai habis dan share ke temen lu supaya lu nggak perlu ngelakuin kesalahan seperti yang gue alamin dulu. Jadi lu bisa nge-save banyak waktu dan memaksimalkan hasil progres lu. Jadi hal-hal yang bikin progres pantat gue stuck adalah pertama, gue overtraining. Karena saking semangatnya bangun pantat, gue tuh latihan kaki bisa sampai 4 kali seminggu. Bayangin, jadi gue tuh obses latihan pantat, sampai-sampai gue nggak mementingkan latihan upper body waktu itu. Karena yang tadi gue bilang, gue kira more is better kan? Jadi gue inisiatif buat sering-sering latihan pantat. Gue kira kan kalau latihannya makin sering, bakal cepet jadi kan? Kenyataannya malah sebaliknya guys. Kalau kita terlalu sering latihan otot yang sama dan nggak kasih waktu jeda buat rest, justru ototnya malah sulit untuk berkembang. Karena ternyata otot kita tuh berkembangnya justru saat kita istirahat. Lagi rest day ya, bukan saat kita latihan di gym. Jadi latihan otot pantat itu cukup 2-3 kali aja maksimalnya per minggu. Kalau sekarang program latihan gue 2 kali dalam seminggu untuk latihan glute. Please jangan overtraining. Hal selanjutnya yang bikin progres pantat gue stuck, nomor 2 adalah gue latihan dengan beban terlalu berat padahal formnya masih nggak benar. Bisa dibilang ego lifting kali ya. Karena untuk bangun massa otot emang harus progressive overload kan? Cuma progresifnya itu harus yang benar, naikin bebannya secara perlahan dan tetap perhatiin form gerakan. Waktu itu tuh gue masih mikirnya, yang penting gue angkat berat, yang penting gue progressive overload. Gue miss di bagian controlling form. Kalau gue lihat di video-video latihan lama gue, ternyata banyak banget gerakan yang nggak full range of motion. Maksudnya gerakannya itu setengah-setengah. Dan gue juga dulu sering ngalamin lower back pain karena gerakan formnya masih salah, nggak bener. Tapi gue paksain untuk angkat beban yang berat. Dan itu bahaya sih. Do not try this at home or even at the gym. Jadi meskipun gue udah angkat beban yang berat, tapi kalau formnya tetap gak bener, formnya tetap salah, ya hasilnya gak akan sesuai sama ekspektasi. Progres pantat gue stuck, gak ada perkembangan, sampai akhirnya gue memutuskan untuk, oke, kayaknya gue harus fokus benerin form dulu deh. Jadi gue gak terlalu mikirin beban, and amazingly, malah gue ngalamin progres loh. Jadi kesimpulannya, form gerakan itu nomor 1, baru nanti nambah beban. Hal ketiga yang bikin progres pantat gue stuck adalah gue gak nge-track protein. Gue masih inget banget waktu itu lagi bulking season, jadi gue makannya lebih banyak. Gue tuh kalori surplus sampai 3000 kalori per hari. Waktu itu emang pantat gue udah bulat dan ukurannya gede banget sih. At that time, gue sangat happy. Meskipun yang gede gak cuma otot pantat doang ya, keseluruhan tubuh gue ikutan gede juga. Kesalahannya adalah gue fokusnya di kalori doang.
Jadi tanpa sadar, makanan yang gue makan itu mostly karbohidrat, kayak 50-60% lah karbohidratnya. Padahal untuk membangun otot itu perlu lebih banyak protein. Ketahuannya tuh pas gue udah mulai fat loss, pas lemaknya menghilang, body fatnya turun, langsung size-nya tuh drop banget. Lean mass otot gue ternyata nggak sebanyak ekspektasi gue. Jadi selama ini gue tertipu sama yang kelihatannya bulat gede, gue kira masa otot kan, ternyata mostly kebanyakan lemaknya. Akhirnya gue kurangin jajan dan lebih konsisten meal prepping biar protein yang gue makan itu jumlahnya lebih tinggi. Hal keempat yang bikin progres pantat gue stuck adalah nggak ganti program latihan dalam jangka waktu yang sangat lama. Gue selalu ingetin kalau kita tuh nggak boleh random workout. Harus stick sama program latihan, which is kalau lu datang ke gym, latihannya gerakan yang sama terus, itu aja. Tapi jangan lupa, tubuh manusia itu selalu beradaptasi. Waktu itu kejadiannya gue tuh nggak ganti program latihan udah setahun lebih. Makanya progres gue stuck dan gak ada perkembangan lagi. So, kita tuh harus mengganti program latihan kita at least 7-8 minggu lah. Jadi kita terus men-challenge latihan diri kita. Selanjutnya hal kelima yang bikin progres pantat gue stuck adalah salah nentuin gerakan latihan. Gue dulu latihannya tuh pakai abduction machine. Dan ternyata gerakan itu, abduction machine, itu gak bisa membentuk otot pantat. Terus konvensional deadlift, emang gerakannya kena ke otot pantat, cuma fokusnya itu lebih ke quads atau otot paha. Pantesan otot glutes gua itu progresnya lambat banget. Makanya gua ganti gerakan latihan yang fokusnya tuh emang ke otot glutes. Contohnya kayak Romanian deadlift, RDL, sama hip thrust. Jadi nggak cuma program latihan aja yang penting guys, tapi pilihan gerakan latihannya itu juga sangat berpengaruh buat progres perkembangan otot pantat lu. Nomor 6, ini hal terakhir yang menghambat pertumbuhan progres pantat gua adalah kurang tidur. Udah itu aja. Pokoknya lu harus tidur cukup no matter what 7-8 jam per hari. Period. So, itu tadi hal-hal yang gue lakuin yang bikin progres pantat gue tuh stuck. Jangan lupa catat dan share ke temen lu biar lu nggak ngelakuin kesalahan kayak yang gue lakuin dulu. Come on, you can do better. Jangan lupa subscribe dan bunyiin